Pengolahan lahan merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman hortikultura, terlebih komoditas yang ditanam adalah melon. Tanaman melon merupakan tanaman hortikultura dengan tingkat kesulitan paling tinggi. Oleh sebab itu, maka sangatlah wajib dilakukan pengolahan lahan yang baik agar tingkat keberhasilan budidaya tanaman melon menjadi tinggi serta mampu meningkatkan panen baik dari segi kualitas serta kuantitasnya. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengembalikan kesuburan tanah setelah menanam melon berulang-ulang kali di tempat yang sama. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hortimas. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi. Tetapi perlu diingat, saya di sini tidak menggarami lautan, alias saya tidak mau menggurui sobat semua. Video ini hanya sebatas untuk sharing ataupun hal-hal yang pernah saya lakukan. Bisa jadi cara yang saya lakukan itu berbeda dengan teman-teman, tapi bukan berarti cara yang saya lakukan adalah cara yang paling benar. Bisa jadi cara yang dilakukan sobat itu adalah cara yang lebih baik daripada yang saya lakukan. Silakan berikan masukannya jika ada hal-hal yang keliru terhadap apa yang saya sampaikan. Sambil menonton video ini, alangkah baiknya sobat cek deskripsi ya, karena di deskripsi saya juga memberikan beberapa informasi tentang berbagai produk yang saya pakai dalam budidaya tanaman melon. Sobat bisa pakai juga produk-produk yang saya pakai, silahkan dicoba. Dan ada beberapa produk yang tidak bisa didapatkan di toko online, melainkan sobat bisa pesan langsung ke saya, misalkan seperti fungisida, nutrisi daun, dan nutrisi akar yang mencegah dari berbagai macam jenis penyakit ya. Sobat bisa pesan langsung di nomor HP ini ya. Dan nomor HP ini hanya dikhususkan bagi sobat yang ingin membeli saja, bukan untuk sharing dan lain-lain. Kalau kita mau sharing, kita sharing di channel ini saja. Oke, baik, langsung saja ke topik pembahasan ya, bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah setelah ditanami melon berulang-ulang kali gitu ya. Jadi di sini saya berikan contoh, sobat bisa lihat gambar ini ya. Ini adalah lahan yang saya pakai kemarin untuk uji coba tanaman melon Amanda. Dan di lahan ini sudah berulang-ulang kali dilakukan penanaman melon uji coba ya. Jadi ini jenis-jenis melon yang pernah saya tanam di lokasi ini kurang lebih selama 2 tahun terakhir. Dan apa saja yang saya lakukan bisa sobat terapkan atau juga bisa sobat uji coba pada lahan sobat semua. Yang pertama, pada lahan ini ya, jadi yang saya lakukan adalah pembongkaran terlebih dahulu. Jadi dibuka plastiknya semua, kemudian kita diamkan selama 1 bulanan ya. Kalau tidak terburu-buru ya, kalau terburu-buru biasanya hanya 2 minggu, tapi untuk maksimalnya kita butuh 30 hari versi saya ya. Dan mungkin juga versi teman-teman juga sama seperti saya, silahkan dilakukan. Jadi statusnya kan janda tapi dibongkar. Sebenarnya lahan ini masih bisa ditanami sekali lagi ya, karena biasanya saya itu menanam 2 kali tanpa bongkar musa. Karena saya menggunakan 2 bahan, triko sama yang satunya adalah sulfamida. Tidak bisa sebutkan mereknya, sobat jika ingin pesan langsung di nomor WA tadi ya. Tapi di sini saya bongkar ya sobat, karena saya ingin terus meningkatkan kualitas dari lahan yang di samping saya ini ya. Jadi sobat nanti selama mengikuti channel ini, sobat akan melihat seperti apa tanaman yang saya tanam di samping rumah. Apakah ada penurunan ataukah malah sebaliknya bisa terus makin meningkat. Jadi fungsi penjemuran tanah tadi itu adalah tanah itu akan mengalami sterilisasi secara alami, walaupun nanti juga kita perlu lakukan sterilisasi khusus menggunakan bahan aktif ya sobat. Jadi 2 minggu pertama kita bolak-balik dulu tanahnya, setelah itu kita diamkan lagi sampai 1 bulan. 1 bulan kemudian baru kita lakukan langkah yang kedua, yaitu adalah pembajakan. Jadi kita bajak lagi, kita bisa menggunakan kultivator sampai tanah yang kita akan tanami lagi itu bisa menjadi gembur dan halus.
Dan kalau bisa gulma yang ada di dalam tanah itu kita angkat, kita bersihkan, itu akan semakin efektif lagi dan mempersingkat waktu dekomposisi nantinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pembuatan bedengan seperti biasanya. Terserah teman-teman mau pakai ukuran berapa, silahkan, mau sistem apa silahkan. Tapi pada saat pembedengan ini kita tetap menambahkan bahan organik. Ya, kalau saya tetap menambahkan seperti biasanya. Walaupun untuk takarannya itu tidak sebanyak yang pertama kali ya. Jadi karena ini sudah banyak bahan organiknya, jadi kita tambahkan mungkin 3/4 dari dosis yang awal ya. Misalkan yang pertama pakai 1 sak, 1 bedeng, kita bisa pakai 3/4 sak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bahan organiknya dimasukkan, bisa bokasi, bisa arang sekam, bisa kotoran hewan dan lain sebagainya kita masukkan. Misalkan kita juga akan mau menambah pupuk kimia, silahkan kita tambahkan pupuk kimia. Setelah itu bedengannya kita tutup ya sobat, tutup dan diamkan selama 2 minggu untuk dekomposisi. Jadi kan ada sisa-sisa ya di bedengan itu, entah itu rumput, entah itu apa yang masih segar ya. Nah, itu ketika kita tutup mulsa selama 2 minggu dia akan dekomposisi, dan 2 minggu kemudian kemungkinan besar bedengan kita itu akan siap untuk dilakukan. Nah, tapi kita untuk pembibitannya itu kita nunggu semuanya siap dulu. Setelah 2 minggu baru kita cek pH-nya. Kalau pH itu sudah ideal untuk tanaman melon, baru kita lakukan yang namanya pembibitan. Dan bedengannya yang tadi sudah kita ukur itu, kita bisa membuat lubang tanam ya, dan lubang pupuk di bedengan tersebut. Itu ya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan terakhir, yang paling penting adalah sterilisasi. Menggunakan 2 bahan wajib bagi saya ya. Jadi sobat agro kalau mau beli silahkan WA ke saya, nanti saya kasih tahu di WA itu merek dagangnya apa, bahannya apa, akan saya kasih tahu. Tidak bisa saya kasih tahu di sini karena melanggar komunitas pedoman YouTube. Jadi seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Jadi sobat yang mau beli silahkan WA, pasti nanti akan saya layani. Hanya untuk pembelian saja. Oke. Nah, itu saja informasi yang bisa saya berikan ya sobat untuk mengembalikan kesuburan tanah. Misalkan ada tambahan nih ya, pemberian dolomit dan lain sebagainya, silahkan sobat kondisikan sendiri sesuai kebutuhan. Baik, semoga bermanfaat informasi ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.